A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai malam hari ini Allah masih memberikan nikmat kepada kita sekalian, nikmat yang sangat banyak ya. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami Allah memberimu Muhammad nikmat yang sangat banyak. Ya, nikmat hidayah iman, hidayah Islam, nikmat sehat ya, bisa beraktivitas, dan juga nikmat sempat ya, nikmat kesempatan. Pada malam hari ini kita bisa sempat untuk kembali bergabung. Aurel hadir ya, alhamdulillah. Dibagikan live-nya ke teman-temannya Aurel. Ya, jadi malam hari ini kita sempat untuk bermuwajahah, berkumpul dalam majelis ilmu, sekalipun jaraknya berjauhan ya, dan juga di bawah guyuran hujan yang cukup lebat ya, dari sore hari sampai malam hari ini, tidak mengurangi semangat kita untuk belajar. Sekalipun nampaknya kalau hujan begini enaknya tidur ya. Tidur atau ngopi biasanya kalau hujan begini. Ngarengkol ya, tahu ngarengkol? Grace hadir. Madrid, halo Madrid. Hadir juga siapa nih? Kan Smak. Siapa itu? Ya, alhamdulillah. Jadi menemani gemericik hujan pada malam hari ini, ya, malam hari ini menemani istirahat hitungan 1 jam ke depan ya, atau 30 menit. Okto 7C hadir ya, alhamdulillah. Okto itu si apa tuh, si Atalah, ada Atalah di kontak-kontak. Ya, jadi alhamdulillah dalam suasana gemericik hujan ya, mereka yang membeli produk Israel itu ya sama dengan ikut membantai umat Islam di Gaza. Jadi kalau kita tidak mau berangkat ke Israel, ikut berjihad, ya kita minimal memboikot produk Israel ya. Masa boikot aja nggak mau gitu kan, gitu. Jadi mereka atau kita semua yang hari ini masih membeli
produk Israel itu sama dengan ikut menyumbang, ikut andil dalam pembantaian saudara kita di Gaza. Saudara kita itu. Sekalipun non jauh di sana, dibatasi oleh laut, benua yang cukup jauh. Karena ikatan akidah yang sama, itu saudara kita. Kita wajib untuk membelanya. Jadi sampai hari ini sudah 54.000 yang tewas, ya, syahid. Kalau jenazah orang Gaza, Muslim Gaza disusun rapi dari Cikupa bisa nyampe ke Balaraja, ya. Mungkin lebih. Jadi kalau jenazahnya saudara kita di Gaza yang dibom oleh Israel, kalau disusun rapi itu bisa mungkin sampai ke Balaraja itu. Ada rasa rasa empati kepada mereka. Anak kecil yang separuhnya itu anak kecil dan wanita. Itu bukan kebetulan, ya. Jadi pembunuhan anak kecil di Gaza itu bukan satu kebetulan. Tapi itu adalah sebuah rencana yang matang, ya. Jadi bukan kebetulan. Yang kedua, wanita, ibu-ibu. Kenapa ibu menjadi target pembantaian di Gaza? Karena ibu itu kan melahirkan anak. Di sepanjang masih ada ibu, ada wanita yang melahirkan, berarti nanti akan terus muncul generasi baru. Kalau anak-anak itu calon pejuang ke depan, maka harus dipangkas sejak kecil. Kalau dibiarkan mereka tumbuh, nanti jadi pejuang Palestina yang handal. Dan wanita, ibu-ibu kalau nggak dibantai hari ini, nggak dihabisi oleh, nanti mereka melahirkan anak yang banyak, nanti akan jadi calon-calon itu. Jadi kepada rekan-rekan sahabat, ya, atau para siswa, minimal di rumah jangan membeli produk-produk yang terkait dengan Israel, termasuk produk-produk Amerika. Karena itu nanti ada sebagian dari itu, ya. Kita bersedih hati, ya, sampai hari ini. Sedih hati. Dunia bungkam, tidak berdaya menghadapi Israel. Apalagi negara-negara Arab yang di sekitar Israel. Karena menurut Amerika, Israel adalah sebuah negara yang daya kemampuan militernya itu sangat hebat di dunia. Jadi menurut analisa pemimpin Amerika, Donald Trump, bahwa Israel adalah sebuah negara yang kemampuan militernya itu sangat tinggi. Tidak ada negara yang bisa menandingi kehebatan militernya Israel menurut versi Amerika. Idan, siapa Idan itu? Idan 2023, Idan. Waalaikumsalam. Siapa Idan, ya? Nama aslinya apa? Kalau nama aslinya ditampilkan kayaknya pasti kenal, sangat kenal. Idan. Lupa lagi nama Idan, ya. 2023, ya. Ya. Sekali lagi, ya, Dekok, siapa ini? Dekok Ales. Dekok Ales. Bimbingannya belum maksimal, tapi
ya itu di sekolah belum maksimal ya, tapi saya berikan bimbingan mungkin di luar sekolah, mungkin porsinya lebih banyak ya. Putri, Puput hadir ya, alhamdulillah. Puput mewakili IPS 2 ya, masih bisa hadir. Islam Ortodoks. Terjerumus Islam Ortodoks. Islam yang apa? Oh, tidak apa ya? Tidak matang gitu kan, terlalu terbelakang. Tidak matang dalam berpikir dan bersikap. Tapi bukan fanatik ya, ortodok gitu kan. Bukan fanatik. Tidak melihat perkembangan cara berpikir di era kini. Ya begitu. Kita harus, tapi tetap berislam itu rujukannya hanya 2 ya. Yang paling pokok itu 2. Mungkin ditambah ijtihad dan apa namanya, satu lagi al-adah ya gitu. Tetap rujukannya pada Al-Quran, hadis, ditambah ijtihad dan analogi itu ya, menganalogikan itu kan gitu. Di luar itu ya tidak tepat. Jadi dalam bertindak, bersikap, dalam beragama, dalam berislam, tetap rujukannya kepada yang 2, Al-Quran dan As-Sunnah. Nah kalau di 2 itu tidak ada, ditambahkan namanya ijtihad. Ya, ijtihad. Dan kias ya, kias itu yang bentuk kias. Menganalogikan, menyerupakan satu kasus dengan kasus yang sudah ada itu. Berarti bisa ditambahkan. Nah di luar yang 4, itu cara berislam yang kurang tepat, kurang pas pada hari ini. Ya begitu. Lagi mengkultuskan seseorang, itu pun tidak tepat. Kita merujukannya kepada Al-Quran, As-Sunnah. Kalau yang 2 tadi tidak ada, maka baru kita berijtihad. Ya, ijtihad atau ijma para ulama kita ambil. Kemudian ada kias di dalam berislam itu. Ya baik, sebelum masuk ke kajian malam hari ini, ke materi kajian singkat, yang sudah bergabung boleh silakan untuk menyampaikan saran, pendapat atau pertanyaan, mangga. Puput, Putri masih bergabung, Put? Putri masih bergabung? Ya silakan kepada teman-teman yang masih bergabung untuk menyampaikan saran, pendapat, mangga. 30 menit ke depan kita ngobrol malam hari ini untuk menghangatkan suasana malam yang diguyur hujan, sehingga ada kehangatan, tetap
semangat ya gitu. Sebelum tidur kita isi dulu dengan belajar malam hari ini. Pendapat Bapak tentang perumahan subsidi yang ukurannya makin mini. Ya tergantung berapa jumlah penghuninya. Kalau hanya untuk 2 orang, ya yang mini cukup. Atau untuk bujangan itu yang mini itu cukup. Atau maksimal 2 orang cukup. Tapi kalau sudah punya anak 2, 3, 4 ya itu harus jangan mini lagi. Ya. Kenapa subsidi kecil? Ya karena tadi disesuaikan dengan budgetnya. Karena budgetnya itu mungkin tidak sebesar rumah RM rumah mewah ya. Hanya ukuran 6 kali 10 meter jumlah luas tanahnya. Bangunannya cuma 6 kali berapa ya? 7 kali 3 ya, 21 meter ya ukurannya. Ini hanya untuk perumahan keluarga kecil. 1 orang atau maksimal 2 orang. Karena tadi kamar pun cuma 2 ya. 1 atau 2 itu. Itu nggak cukup untuk keluarga yang besar itu. Itu hanya masalah itu aja, masalah budget. Tapi kalau budgetnya besar, ya. Kalau budget besar bisa lebih lebar lagi ya kita. Karena rumah itu kan tempat bernaung, tempat tinggal, maka dibutuhkan kenyamanan, ya. Butuh kenyamanan rumah itu di antara keluarga. Kalau terlalu sempit kayaknya susah bernafas. Ya begitu. Ya mangga silakan teman-teman yang lain atau para siswa yang masih bergabung boleh menyampaikan pertanyaannya atau ada hal yang perlu dibicarakan, silahkan. Sebelum kita masuk ke tema kajian malam hari ini ya. Kajian malam hari ini siapa ini? Oh ya, di SMA atau di MTS guru? Di MTS atau di SMA ya? Atau dua-duanya? Guru murid waktu di SMA atau di MJ ya gitu. Alhamdulillah Om MTS ya. Tahun berapa MTS-nya lulusnya? Tahun berapa MTS-nya? Beberapa tahun yang lalu ya. 2020 ya, berarti 5 tahun yang lalu ya. Berarti sekarang udah SMA, berarti udah kuliah ya. Nah, udah kuliah alhamdulillah ya, masih bisa hadir malam hari ini, bisa bermuajah walaupun hanya lewat medsos ya. Riana hadir Riana? Ya, alhamdulillah ya, udah kuliah, mudah-mudahan nanti sukses ya ke depannya ya. Riana, ada yang mau disampaikan Riana? Ada pertanyaan buat Ibas malam hari ini? Jadi baik, pada malam hari ini kita akan membahas tentang jahiliyah modern ya. Ini ada kaitannya dengan aktivitas ibadah umat Islam pada hari ini. Sekarang jamaah haji kita
sudah mulai pulang ke Indonesia. Ini hari yang ke-5, ke-6 ya, hari yang ke-6 kepulangan. Dan ibadah mahdhah, ibadah sholat, ibadah zakat, ibadah puasa, haji itu bermuatan nilai-nilai akhlak ya, nilai-nilai moral di dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita kaji ya, substansi ibadah itu, ibadah mahdhah itu tadi, ibadah sholatnya, ibadah puasanya ya, haji, kemudian zakat, itu semuanya bermuatan akhlak moral. Jadi harus membuahkan akhlak. Jadi ibadah yang kita lakukan selama ini itu harus membuahkan akhlak. Kalau belajar ilmu itu harus membuahkan adab ya. Ada sedikit perbedaan ya. Jadi ibadah yang kita lakukan itu harus membuahkan akhlak, moral. Kalau mempelajari ilmu agama itu harus membuahkan adab. Maka orang yang semakin baik ibadahnya, semakin istiqomah ibadahnya, itu akan semakin baik akhlaknya. Itu korelasinya begitu. Dan orang-orang yang semakin banyak mengkaji ilmu, rajin mengkaji ilmu agama, itu diharapkan akan semakin adabnya semakin membaik. Itu buahnya seperti itu. Seperti begini, ketika ibadah haji saja, ya, ketika ibadah haji di dalam surah Al-Baqarah ayat 197, ketika haji itu dilarang melakukan 3 akhlak tercela. 3 akhlak tercela. Satu adalah rofath, ya, rofath. Tidak boleh rofas orang yang haji itu. Artinya apa? Tidak boleh berkata yang kotor, tidak boleh berkata yang jorok. Apalagi termasuk menyebut orang dengan nama-nama binatang, ya. Kita sering dengar ya di dalam anak-anak kita ngomong gitu ya. Sering terdengar itu menyebut orang dengan nama-nama binatang, katakan nama-nama yang kotor, nama yang jorok. Orang yang haji nggak boleh. Itu namanya rofas. Tidak boleh berkata rofas yang jorok, yang kotor, tidak boleh. Itu akhlak. Juga wala fusuk, itu artinya jangan berbuat fasik, jangan berbuat maksiat kepada Allah, jangan berbuat maksiat, jangan berbuat dosa. Ketika haji itu jangan berbuat dosa. Baik dosa besar maupun dosa yang kecil. Apa dosa besar? Berbuat syirik kepada Allah, meninggalkan sholat, durhaka kepada kedua orang tua, dan sebagainya. Itu fusuk. Yang ketiga, wala jidal, jangan bertengkar. Jangan bertengkar orang yang haji itu. Itu haji yang di dalam Quran dikatakan itu ya. Jadi tidak boleh rofas, tidak boleh fusuk, tidak boleh jidal. Jadi kalau kita kaji semua ibadah itu bermuatan akhlak. Puasa misalkan. Ketika berpuasa diajarkan, kalau ada orang ngajak berantem, jawabannya apa? Ini soim, aku lagi puasa. Orang puasa nggak boleh berantem. Kalau ada orang, kita sedang berpuasa, terus ada orang ngajak berantem, kita bilang ini soim, aku lagi puasa. Tidak boleh orang puasa berantem gitu. Kalau mau berantem nanti ini ya gitu. Jangan berantem gitu. Jangan. Ada nilai kejujuran, itu akhlak, sabar, ya itu. Sholat apalagi, ya, sholat itu bermuatan akhlak.
Orang-orang yang sholatnya benar itu, yang benar sholatnya, dia terjaga dari perbuatan fahsya dan munkar. Aqimis sholah, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Dirikan sholat dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Jadi orang yang sholatnya benar, habis sholat terjaga dari perbuatan fahsya dan munkar gitu. Jadi tapi habis sholat masih tetap berbuat fahsya dan munkar, berarti sholatnya belum benar, harus direvisi sholatnya, diperbaiki lagi begitu. Jadi sekali lagi bahwa ibadah yang kita lakukan, ya, yang kita kerjakan setiap hari, sholat sehari 5 kali. Kalau berpuasa itu setahun sekali, sebulan lamanya. Atau zakat juga setahun sekali ya, ketika haul. Atau haji yang setahun sekali seumur hidup itu. Itu bermuatan akhlak. Nah sekarang ibadah yang kita lakukan hari ini, terus rutin setiap waktu, itu ingin memperbaiki kondisi umat, ya, kondisi umat. Jangan sampai kita kembali kepada masa lalu yang memang sebelum Islam datang ke komunitas manusia. Jadi kalau kita lihat, kita baca sejarah Islam, kita baca sejarah kehidupan Rasulullah pada waktu itu, yang dikatakan namanya jahiliyah, di mana orang bukan arti bodoh tidak bisa menulis jahiliyah itu. Orang-orang pintar itu waktu itu banyak, ya, orang pintar banyak, orang cerdas banyak, tapi di sana bodohnya bukan dalam arti keilmuan, tapi dia tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Ya, jadi jahiliyah di sana definisinya adalah tidak dapat membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang halal, mana yang haram, mana yang benar, mana yang salah. Tidak paham itu. Akhirnya semua perbuatan dikerjakan. Misalkan saja ya, misalkan yang kita pahami dari jahiliyah itu, ketika laki perempuan ada hasrat kepada lawan jenisnya, itu bisa melakukan tanpa ada ikatan pernikahan. Jadi berzina itu satu hal yang biasa. Miras itu termasuk minuman sehari-hari. Ya. Makasih kiriman bunganya Baku Delau, itu ya. Terima kasih. Jadi berzina itu bukan hal yang ini, mereka biasa dilakukan. Berjudi itu biasa. Miras itu menjadi minuman sehari-hari. Terus yang paling yang mungkin sekarang kita merasakan ini ya, kesedihan mendalam, di mana bahwa waktu itu wanita tidak dihargai sebagai makhluk yang normal. Perempuan lahir itu merasa terhina. Maka dibunuhlah anak perempuan yang lahir itu. Mereka lahir perempuan, si orang tua merasa kenapa terhina kalau punya anak perempuan? Ya? Kata mereka anak perempuan itu ya tidak ada gunanya. Hanya sekedar pemuas laki-laki saja. Diajak bertani nggak bisa, diajak bekerja nggak bisa, diajak berperang apalagi nggak bisa gitu. Terhina kalau punya anak perempuan, gitu kan? Makanya ketika Islam datang itu ada perubahan yang totalitas. Ketika zaman jahiliyah sebelum Rasulullah lahir ke dunia ini membawakan syariat Islam, perempuan dikatakan makhluk yang hina, nggak ada manfaatnya, tidak ada gunanya. Nah ketika Islam lahir, Rasulullah menjadi Rasul, ada satu cara berpikir yang dirubah. Kata Rasulullah, al-mar'atu imadul bilad. Wanita adalah tiangnya negara.
Wanita ada tiangnya negara. Berarti kan diangkat posisi wanita itu. Makhluk yang mulia itu wanita, ibu. Harus memuliakan ibu. Wanita. Ketika sahabat nanya kepada Rasul, "Ya Rasul, kepada siapa aku berbuat baik?" Kata Rasul, "Kepada ibumu." Siapa lagi? "Ya Rasul, ibumu." 3 kali menanyakan siapa yang harus kita berbakti, seorang anak. Kata Rasulullah, "Ibumu." Baru yang keempat, siapa lagi? "Ya Rasul," baru bapakmu. Kenapa ibu menjadi diutamakan dibanding bapak? Karena peran ibu itu sangat besar. Peran ibu itu sangat besar bagi perkembangan seorang anak itu. Tanpa ibu yang merawat, ya kita tidak akan seperti begini. Mengandung, siapa yang mengandung? Ibu. Yang melahirkan, ibu. Yang merawat ketika lahir siapa? Ibu. Jadi ketika orang jahiliyah menghinakan wanita, Islam datang, diangkat posisi wanita dalam posisi yang tertinggi. Kata Nabi, wanita adalah tiangnya negara. Fa'in saluhat saluha kulluhu. Fa'in fasadat fasada kulluhu gitu. Jadi kalau baik wanitanya akan baiklah sebuah negara. Kalau buruk wanitanya akan buruk negara. Jadi angkat posisi wanita itu dalam posisi yang sangat tinggi, yang sangat mulia gitu. Sampai Nabi pun berkata dalam hadis mengatakan, al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu di bawah telapak kaki ibu. Bukan kaki bapak ya. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Jadi anak itu akan ke surga kalau dia taat, hormat kepada ibunya. Dan juga ibu punya peran penting di dalam membina anak sampai anak itu masuk ke dalam surga Allah. Itu sangat penting begitu. Jadi kita lihat bahwa jahiliyah ketika awal kelahiran Nabi, bangsa Arab itu, dan mungkin termasuk di belahan dunia yang lain, di dalam kehidupan yang tidak bisa membedakan mana baik dan buruk. Benar, salah, tidak bisa membedakan. Halal haram itu tidak bisa dibedakan. Yang prinsipnya adalah berbuat semau nafsu kita. Jadi kalau nafsu kita berkenan sesuatu ya dilakukan. Jadi rujukannya bukan kepada pedoman agama, tapi kepada nafsu kita. Jadi kalau nafsu menginginkan sesuatu ya dia kerjakan itu. Jadi begitu. Jadi ketika jahiliyah awal kelahiran Nabi itu dalam posisi mereka tidak bisa membedakan yang hak dengan yang batil, yang baik dengan yang buruk, yang halal dengan yang haram itu. Di Nabi hadir mengadakan satu pembinaan akhlak kepada bangsa Arab, dan Nabi mengatakan innama bu'itsu liutamima makarimal akhlak. Repan hadir, Saci 11.2 hadir ya, alhamdulillah. Dikata Nabi, aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Jadi 13 tahun Nabi di Mekah, ya, itu membina akhlak umat di situ. Membangun akhlak, memperbaiki akhlak. 13 tahun Nabi itu berdakwah. Dalam episode Mekah itu materi pokok adalah membangun akhlak. Yang kedua, membangun akidah umat. Kenalkan Allah Tuhan itu siapa, kenalkan Allah kepada mereka. Kedua, kenalkan akhlak pula seperti apa. Jadi
akhlak kebiasaan mereka berzina, berjudi, minuman keras, terus apa tadi, membunuh anak wanita. Itu Nabi mengadakan satu perubahan-perubahan, pemahaman kepada bangsa Arab agar itu mesti ditinggalkan, ya gitu. Dan alhamdulillah hasilnya ada satu perubahan-perubahan. 13 tahun Nabi berdakwah di kota Mekah itu dapat memperbaiki kondisi umat, dan nanti diteruskan oleh para khalifah setelahnya, ya, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, terus, dan juga kekhalifahan setelahnya terus. Itu akhlak menjadi hal yang penting dilakukan. Kata Nabi, suatu bangsa kalau itu berakhlak itu akan maju. Jadi kemajuan bangsa itu tergantung kepada akhlaknya, begitu. Kalau akhlaknya baik, negara itu akan kokoh. Tapi kalau akhlaknya buruk, negara akan mengalami kehancuran, gitu. Jadi itulah Nabi terus bekerja, berdakwah selama 23 tahun. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah, diteruskan oleh para khalifah. Setelahnya ada masa Bani Umayyah, Bani Abbas. Terus mereka membangun umat dari sisi akhlak, itu mengalami perubahan. Nah, sekarang kondisi akhlak umat hari ini kembali kepada masa lalu, ya. Jadi kalau kita lihat setelah jauh dari masa kerasulan, para khalifah sampai dengan pada pemerintahan Khalifah Utsmani di Turki tahun 1924, ya, dan setelah keruntuhannya kekhalifahan Islam, dari sisi akhlak mengalami satu kemunduran, ya, ada akhlak terjadi lagi, mulai degradasi akhlak. Dan hari ini kita masih juga menemukan hal seperti itu. Jadi teknologi begitu cepat lompatannya, ya, teknologi informasi begitu cepat, tapi pada sisi yang lain tidak diimbangi dengan agama yang kuat. Maka terjadi di situ namanya terjadi degradasi moral kembali. Ya, makanya ada orang bilang bahwa hari ini kembali pada fase jahiliyah tapi sifatnya modern, di mana didukung oleh teknologi yang begitu maju. Misalkan perjudian saja, ya. Judi masa lalu itu kan mereka secara manual, tradisional, hadir, ya. Jadi kalau kita lihat perjudian yang tradisional itu, yang manual itu kan, itu orang harus berkumpul, 4 orang kumpul, ada taruhannya, kemudian ada alat judinya. Itu kan tradisional. Orang harus berkumpul, ya, mengumpulkan uang taruhannya, terus alat yang digunakannya apa, mereka judi di situ. Selesai bubar, gitu kan. Kalau sekarang ternyata tidak harus berkumpul, kapanpun bisa bermain judi sekarang, ya, gitu. Uangnya ditransfer. Tidak perlu membawa uang cash. Dengan siapapun bisa. Tidak hanya satu kampung. Beda kota juga bisa. Beda negara pun sekarang bisa. Itu namanya perjudian modern seperti itu. Didukung oleh teknologi. Itu namanya judi modern seperti itu. Tidak harus berkumpul 4 orang. Tidak.
mungkin bisa ratusan orang bermain pada waktu yang sama gitu. Nah itu sekarang sulit ya, sekarang sulit. Namanya judol. Judol ini sekarang pemainnya beraneka ragam. Anak sekolah, mahasiswa, pegawai negeri, ya. Ada juga yang bilang katanya dari Polri dan sebagainya itu ya gitu. Jadi sekarang itu jutaan orang bermain judi. Itu judi yang didukung oleh teknologi. Judi online itu teknologi yang dimainkan. Itu namanya modern gitu. Ya, gitu. Jadi sekarang kembali kepada jahiliyah, tapi yang sifatnya modern didukung oleh teknologi. Kalau dulu kan itu belum ada teknologi seperti itu. Tia hadir, gadis 11 ya. Wanda, mana Wanda? Belum muncul sepertinya. Ya, gadis paham ya. Jadi sekarang masuk pada era yang namanya jahiliyah modern. Jadi kerusakan moral yang didukung oleh teknologi. Kalau judi ya tadi ada alatnya sekarang modern. Ya, Alin hadir 10.2. Ya, sekarang judi susah dideteksi karena orangnya tidak kelihatan. Ya, mungkin di kamar di mana nggak kelihatan kan, tidak kelihatan kumpul kan gitu. Gimana mendeteksinya? Ya, uang aja ditransfer kan itu lewat bank ya gitu. Itu jadi seperti begitu. Perzinahan sekarang lewat online kan bisa. Ya, orang di promosinya lewat media. Promosi berzina kan lewat media. TikTok, Facebook, ya, Instagram. Itu mereka aktif memasarkan. Nanti tinggal ada transaksi ya gitu. Ya. Jadi memang sekarang perzinahan semakin marak di mana-mana. Nauzubillah min dzalik ya. Sekarang tidak terkontrol sekarang itu. Teknologi itu ternyata kalau tidak dibentengi dengan agama ya akan merusak. Makanya di abad modern hari ini teknologi begitu hebat, lompatannya sangat tinggi, lompatan teknologi itu ya perkuat agamanya ya gitu. Ya, insya Allah live sampai jam 9.30 ya, ada beberapa menit lagi. Jadi perzinahan pun sekarang begitu mudah mendapatkannya. Ya, bisa dipesan lewat online. Itu luar biasa, naudzubillah. Ya, gitu. Kemudian miras pun juga sama sekarang. Miras bisa dibeli di mana saja. Ya, dan tempat tertentu juga boleh mengkonsumsinya. Ya, pada dalam Islam sangat jelas itu. Khamr itu dilarang dalam Islam. Judi pun dilarang dalam Islam. Apalagi perzinahan dilarang. Tapi pada faktanya hari ini ya begitu marak. Pelakunya bervariasi. Bervariasi. Apalagi narkoba ya sekarang. Narkoba sekalipun mahal harganya tapi orang mau beli. Sekalipun mahal harganya, kalau ketahuan itu cukup berat resikonya bagi si penjual, tapi tetap dilakukan gitu. Jadi sekarang jutaan orang konsumen gitu. Jadi orang sekarang begitu mudah mendapatkannya dan tidak ada sanksi hukum yang kalau tidak ketahuan ya. Kalau ketahuan dalam beberapa kasus ya ada sanksinya ya begitu. Tapi sekarang begitu masif begitu. Kemudian ini pembunuhan terhadap anak wanita ketika zaman dulu. Ya, ketika zaman dulu, zaman jahiliyah yang tradisional dulu, ketika perempuan dibunuh itu kan sudah lahir.
Lahir dulu baru dibunuh. Kalau sekarang masih dalam perut sudah dibunuh. Ya, paham maksudnya? Ketika masih di perut, belum lahir ke dunia ini, dalam usia kehamilan mungkin baru 2 bulan, 4 bulan, 3 bulan. Itu sekarang sudah dibunuh. Namanya apa? Namanya aborsi. Ya, jadi ketika ada anak SMA, misalkan anak SMP mengalami kehamilan di luar nikah, ada malu, dirinya malu, orang tua malu, gitu kan? Dan dia belum siap untuk punya anak, akhirnya apa terjadi kan? Diaborsi, dibunuh ketika dalam perut seorang wanita itu. Itu kan lebih sadis. Lebih sadis. Dan sekarang pelaku aborsi sekarang begitu banyak. Jumlahnya begitu banyak. Karena sekarang orang terlalu bebas dalam pergaulan, sehingga mereka, mohon maaf, dia berzina, kemudian dia hamil, sementara belum siap untuk merawat anak karena masih sekolah, karena masih kuliah dan sebagainya. Akhirnya mereka terpaksa membunuh bayinya dalam rahimnya, dibunuh. Ada yang menggunakan dokter, ya, dokter aborsi. Dulu sempat muncul ke permukaan banyak kasus-kasus dokter aborsi. Ada juga yang menggunakan obat-obatan. Malah ada yang menggunakan jamu penghancur janin bayi itu. Jadi memang kondisi hari ini dari sisi moralitas sekarang kembali ke zaman jahiliyah, ya. Kenapa? Karena tadi kerusakan moral yang didukung oleh teknologi yang begitu hebat. Tadi ketika dalam rahim itu bisa dihancurkan lewat teknologi kedokteran yang memang itu menyimpang. Atau ada minum obat tertentu itu bisa dihancurkan lewat itu. Ya, begitu. Jadi kondisi kerusakan moral yang dulu ketika Rasulullah hadir ke bumi ini mengadakan satu perubahan dalam perbaikan sisi akhlak, sekarang kembali terulang di tengah-tengah kehidupan kita. Hanya tinggal kita bagaimana sekarang. Ya, hanya kita sekarang harus berpikir, bertindak. Jangan sampai kita termasuk di dalamnya. Bagaimana caranya? Ya kita kembali kepada agama. Berpegang kepada Islam sekarang itu kembali kepada agama. Tanpa kembali kepada agama ya kita bagian daripada kerusakan moral itu. Memagarinya dengan agama, ya begitu. Tadi ketika minuman keras itu begitu dijual bebas, ya kita kalau berpegang kepada agama, kepada Al-Quran, Quran mengatakan innamal khamr wal maisir wal angsob wal azlam rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'alakum tuflihun. Jadi kata Al-Quran, orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamr, minuman keras, maisir itu judi, angsob itu memberhalakan sesuatu, azlam itu meramal nasib, itu kata Allah itu adalah embahnya perbuatan dosa. Dan kata Allah, jauhilah oleh kalian agar kamu terlihat orang-orang yang beruntung. Berarti menjauhi semua itu, gitu. Jadi dengan benteng agama, ya, dengan pemahaman agama, maka hal-hal yang seperti tadi, perzinahan dan sebagainya, kita
Jauhi itu. Karena kalau kita tidak menjauhinya, terlibat dalam hal itu, ya kita termasuk kategori orang-orang yang masuk ke dalam kategori perilaku orang-orang yang jahiliyah itu, begitu. Maka sekarang bagi anak-anak muda Islam, ya, pemuda Islam hari ini, kalau pengen selamat daripada perubahan zaman yang kembali kepada jahiliyah modern hari ini, ya satu hal kita lakukan. Ya, ayo kita mendalami agama. Kita pahami agama dengan benar. Pelajari Al-Quran, pelajari As-Sunnah, ya, berkumpul dengan para ulama, para alim, para kiai, para ustadz, belajar di situ. Kita pahami dengan baik, kemudian apa yang kita kaji itu kita dipraktekkan, kita amalkan. Tadi apa? Bentengnya apa? Ibadah kepada Allah. Jadi orang-orang yang sholatnya rajin, istiqomah dalam sholatnya, insya Allah akan terjaga. Yang puasanya rajin, dengan baik puasa itu akan terjaga dari perbuatan seperti itu. Ya, yang hajinya benar-benar ingin berhaji karena Allah, itu menjadi benteng. Benteng. Ya, jadi puasa kita, sholat kita, haji kita, termasuk zakat, itu menjadi benteng daripada perbuatan itu. Gitu. Jadi setelah kita mengkaji agama dengan baik, dengan sungguh-sungguh serius, disibukkan dengan belajar agama, berkumpul dengan orang-orang yang soleh, terus kita mempraktekkan apa yang kita pelajari dalam kehidupan sehari-hari, itu menjadi benteng utama. Termasuk pergaulan itu yang sangat menentukan. Bergaul dengan orang-orang yang baik, orang yang soleh. Itu akan terbawa soleh, terbawa baik. Tapi kalau kita tidak pandai menata pergaulan, ya, tidak memilah dan memilih, ya kita akan terbawa juga. Jadi kata Rasulullah itu gimana? Kata Rasulullah itu, kalau kita bergaul dengan tukang minyak wangi, akan wangi gitu. Bergaul dengan tukang terasi, ya bawa terasi gitu. Jadi teman itu sangat mempengaruhi. Ya, mempengaruhi. Maka pilihlah teman yang baik, teman yang soleh, yang mengajak kepada kebaikan. Salah memilih teman, sekarang banyak korban berjatuhan. Jadi gara-gara tidak pandai memilih teman, ya kita akan terbawa arus yang tidak baik. Tadi, kalau bergaul dengan tukang minyak wangi, kan wangi, badan kita wangi. Sekalipun tidak memakainya, tapi akan kebawa wangi, gitu. Akan baik. Tapi kalau bergaul dengan tukang terasi, akan bau terasi, bau juga begitu. Jadi, untuk tetap dalam akhlak mulia, belajar agama dengan baik, diamalkan dalam kehidupan, ya gitu. Itu termasuk memilih teman, itu kita akan terjaga. Tadi ada pertanyaan, bagaimana tidur dengan kakak yang beda jenis, ya? Itu di dalam makasih ya, Madang kirim bawarnya. Siapa Madang itu? Jadi kalau sudah sudah mumayyiz, ya, sudah balik, tidak boleh tidur dengan saudara, dengan lawan jenis, nggak boleh. Harus dipisah tempat tidurnya. Perempuan dengan perempuan, gitu. Laki dengan laki-laki, jangan dicampur, nggak boleh. Harus dipisah itu, tidak boleh. Sekalipun saudara, adik kakak, kalau mereka sudah balik, ya, atau sudah mumayyiz, ya, paham itu mesti dipisah, ya, dipisah,
nggak boleh bercampur antara kakak, adik, ya sekalipun saudara tetap harus dipisah tidurnya. Termasuk dengan orang tua pun, sudah dewasa, udah balik, tidak boleh tidur sama orang tua. Dipisah kamar, dipisah tempat tidurnya begitu. Ya, jadi itu. Jadi kalau sudah balik, maka tidurnya pun harus dipisah. Madang, makasih kiriman es jeruknya, dia asem ya. Gitu. Jadi untuk jawabannya, kalau sudah balik, sekalipun saudara sendiri, adik kakak, satu kandung, adik kandung, harus dipisah tidurnya. Beda kamar, beda ranjang, tidak boleh. Gitu. Ya, nanti khawatir terjadi hal yang tidak diharapkan. Baca sekarang ada kasus, banyak kasus sekarang. Ya, ada kasus banyak sekarang muncul ke permukaan. Jadi adik kakak melakukan hubungan yang tidak layak dilakukan. Ya, itu sekarang terjadi. Itu makanya pencegahannya apa? Tadi ketika tidur itu harus dipisah. Tadi termasuk tidur dengan orang tua pun itu kalau sudah balik, sudah mengerti harus dipisahkan tempat tidurnya gitu. Terus tadi yang kedua pertanyaannya apa tadi? Kebiasaan berkata yang kotor ya. Itu harus jangan menyepelekan kata-kata yang kotor. Jorok misalkan ya. Tadi menyebut nama-nama binatang itu harus diperbaiki. Itu kan kebiasaan. Kalau nggak diperbaiki oleh kita ya nanti akan terbawa sampai tua. Dalam Islam tidak boleh menyebut teman dengan nama-nama binatang, nggak boleh. Mohon maaf ya, saya sering mendengar gitu, anak-anak lagi ngobrol itu. Mohon maaf ini ada kata bego, tolol ya, waduh. Mohon maaf ini kalimat saya ucapkan karena tadi saya sering mendengar kata gitu. Mohon maaf kata anjing, waduh itu. Ya. Apalagi nyebut setan. Allah. Saya dulu pernah anak-anak tidak pernah mengalami seperti itu. Jadi makanya aneh sekarang itu ya. Gitu. Itu dulu ketika saya kecil, waktu SD, SMP, SMA ya. Tidak pernah berkata seperti itu gitu kan. Gitu. Termasuk tidak pernah yang namanya apa tuh tawuran ya gitu. Makanya ketika ada anak yang berbicara seperti itu ada aneh juga karena kita tidak mengalaminya ya gitu. Karena menurut hemat kita waktu dulu itu memang itu kita harus menjaga lisan kita dengan kata-kata yang baik, tidak boleh berkata-kata yang buruk, apalagi kita menyebut teman dengan nama-nama binatang ya gitu. Sekarang kita dengar anak-anak kecil saja, anak-anak kecil ya, anak umur 5 tahun, umur SD kelas 1 itu. Kalau lagi main di depan rumah itu. Kalau mereka lagi sambil bercanda, sambil menghina temannya itu kan dengan nama-nama binatang gitu. Kalau juga menyebut nama orang tua jadi bahan ejekan itu dalam Islam tidak dibenarkan. Mana yang boleh adalah nama-nama yang menyanjung ya. Kalau menyanjung, memuji boleh. Kalau menyebut, menghina orang dengan kata-kata yang kotor, yang jorok, menyebut binatang atau memberikan gelar yang buruk kepada orang lain, teman kita, itu dilarang dalam Islam. Tapi kalau yang sifatnya memuji dan orang itu senang dipanggil dengan pujian itu baru boleh. Ya, jadi kalau disanjung, dipuji oleh kita, mereka senang, itu baru dibolehkan. Tapi kalau sifatnya
menghinakan orang dengan kata-kata yang kotor ya, karena tadi kebiasaannya begitu, itu mesti diperbaiki oleh kita semua. Karena banyak keterangan dalam Al-Quran, hadis dan sebagainya itu dilarang ya gitu. Belum terbaca nih, yang pertanyaan yang bawah belum terbaca, nanti tunggu dulu sampai kebaca ya. Ya gitu untuk pertanyaannya yang tadi yang sempat dimunculkan di monitor. Jadi kita jangan kita menyepelekan kata-kata yang kotor ya. Jadi yang terucap dari orang muslim adalah kata-kata yang baik, kata-kata yang mulia. Kata-kata yang lembut, lemah lembut, yang yang baik. Apalagi ke orang tua ya. Orang tua itu harus betul-betul berkata yang baik. Dalam Quran dikatakan qolan karima, qolan karim, kata-kata yang mulia. Tidak boleh membentaknya, ya, tidak boleh bilang kata A, tidak boleh membentaknya wala tanharhuma, dan katakan kata yang mulia itu kita dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari ya begitu. Karena tadi Islam itu sangat menjunjung tinggi tentang nilai-nilai akhlak dalam berbicara, dalam bersikap, dalam bertindak. Itu Islam itu sangat ketat. Insya Allah dengan pola bicara yang baik, sikap yang baik, kemudian perilaku yang baik akan melahirkan kebaikan-kebaikan di antara kita semua. Tapi kalau hal yang buruk yang kita harus kita tinggalkan, karena akan mendatangkan keburukan kepada kita juga teman-teman kita ya begitu. Itulah kita bicara akhlak pada malam hari ini ya, karena kita ingin memperbaiki diri kita, juga memperbaiki masyarakat kita sehingga muncul akhlak-akhlak yang